Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tito Iskandar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah kiai, di mana kiai ini mempunyai satu maunah yang dimiliki oleh Pak Kiai tersebut. Sebelum saya akan mengisahkan kisah kiai yang mempunyai suatu maunah yang dirasakan oleh istrinya sendiri, saya akan menyapa para subscribernya Kabar Teratas dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan rizki yang sangat melimpah, dimudahkan dari segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe channel Kabar Teratas, silakan kalian subscribe channelnya Kabar Teratas. Jangan lupa share and comment sebanyak mungkin. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian semua dapat update-update video dari Kabar Teratas yang terbaru. Seperti ini kawan-kawan cerita yang saya akan kisahkan atau kisah yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini. Di mana ada seorang kiai yang bernama Kiai Muhtar. Kiai Muhtar ini berasal dari Indramayu. Kiai Muhtar adalah seorang ulama ataupun seorang kiai yang sangat taat beribadah, namun banyak godaan dan rintangan. Kiai Muhtar menjalankan atau mengumumkakan agama-agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Indramayu. Kiai Muhtar banyak dikenal oleh masyarakat dikarenakan Kiai Muhtar ini mempunyai satu maunah yang sangat luar biasa. Maunahnya itu pun dirasakan sama istrinya sendiri. Bahkan cerita tentang maunah Kiai Muhtar ini sampai merambah luas. Sampailah pada narasumber kita pada kesempatan hari ini. Namanya itu, narasumber kita itu Ustadz Yasin, ya, dimana beliau ini mengajar di salah satu yayasan yang berdiri di daerah Subang. Beliau mengajar di sana dan beliau menceritakan kepada saya tentang maunahnya Kiai Muhtar tersebut. Seperti ini kurang lebih kisahnya kawan-kawan. Kiai Muhtar adalah seorang kiai yang sangat taat beribadah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun dia tetap beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang yang sangat sederhana. Beliau mempunyai istri yang sangat penurut kepada beliau. Kadangkala beliau sering mengingatkan istrinya untuk senantiasa dalam kondisi apapun berzikirlah di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Muhtar pun bekerja sehari-hari, yaitu bertani, ya, ke ladang. Seperti itu terus menerus beliau bekerja bersama istri, saling membangun dan saling membahu. Hidupnya sangat sederhana, bahkan tidak menutup kemungkinan Kiai Muhtar ini selalu mengutamakan urusan akhirat, yaitu urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia melakukan urusan duniawinya, Kiai Muhtar terlebih dahulu menyelesaikan urusan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menaati ajaran-ajaran ataupun anjuran-anjuran, perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan selaku umat muslim. Nah, serta senantiasa Kiai Muhtar harus menghindari segala larangan-larangan Allah dan segala sesuatu yang mungkar. Kiai Muhtar pun selalu menjalankan perintah-perintah Allah yang harus dijalankan dan menjauhi segala yang mengandung kemungkaran. Kiai Muhtar sama istrinya hidup penuh dengan kesederhanaan. Tahun demi tahun beliau bekerja di sawah maupun di ladang, seperti dia membersihkan rumput, menyangkul di sawah. Tidak menutup kemungkinan, walaupun beliau sebagai dan menyandang gelar kiai, beliau tidak malu dengan keadaannya. Banyak orang-orang sekitar memanggil beliau itu, ngapain gitu kerja capek-capek ke sawah. Nah, namun beliau tidak menggubrisnya, bahkan beliau juga senantiasa hanya bisa tersenyum.
Nah, suatu saat Kiai Muchtar sedang berada di sawah. Dia mencangkul lalu dia berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sedang bekerja, dia sebelum tidur, bahkan di setiap napas Kiai Muchtar ini selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Muchtar pun selalu mengingatkan istrinya harus beribadah dengan taat dan selalu berzikir kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan melindungi keluarganya dari godaan-godaan setan. Nah, singkat cerita kawan-kawan, istrinya itu mulai agak tergoda dengan keindahan-keindahan dunia, bahkan karena keadaan ekonomi yang sangat menghimpit. Satu hari Kiai Muchtar lagi bekerja di sawah bersama istrinya. Istrinya pun mengungkapkan keinginannya kepada Kiai Muchtar. Saya mau ngomong tentang apa yang saya rasakan. Karena kan Kiai kan suami saya. Lalu Kiai pun menjawab, iya, kamu itu istri saya dan saya ini adalah suamimu. Lalu apa yang mau kamu sampaikan kepadaku? Ujar Kiai Muchtar kepada istrinya. Saya ingin hidup seperti orang-orang, di mana orang-orang memiliki rumah yang layak, ekonomi terpenuhi, sedangkan kita tahun demi tahun, hari demi hari, bulan ganti bulan, hidup kita masih seperti ini. Lalu Kiai Muchtar pun dengan tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan istrinya tersebut. Segeralah kamu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu inginkan di dunia ini itu hanyalah sementara. Janganlah engkau terlena dengan keindahan duniawi, ujar Kiai Muchtar kepada istrinya. Lalu istrinya pun segera beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Seketika itu juga lalu Kiai Muchtar pun melanjutkan pekerjaannya. Hari demi hari Kiai Muchtar pun selalu seperti biasa, di mana dia selalu berwirid di dalam hati dan tekun dan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Kiai Muchtar lagi melakukan sholat malam. Dia bangun di tengah malam seperti biasa, lalu sholat malam, wirid sampai subuh. Ketika subuh datang, beliau pun melakukan sholat subuh berjamaah, tidak lupa membangunkan anak dan istrinya untuk memenuhi kewajiban sholat subuh berjamaah. Seketika semua keluarganya pun terbangun dan melakukan sholat berjamaah di rumah Kiai Muchtar tersebut. Sesudah subuh, Kiai Muchtar pun izin pamit kepada anak dan istrinya bahwa dia ingin pergi ke ladang. Istrinya pun terheran-heran dan terkejut dikarenakan kenapa Kiai Muchtar itu biasanya datang ke ladang ataupun ke sawah itu telat dan terlambat. Biasanya istrinya terlebih dahulu datang ke sawah atau lebih awal datang ke sawahnya. Namun pada hari itu Kiai Muchtar izin lebih dahulu untuk pergi ke sawah. Istrinya pun terkejut dan heran, kok tumben banget Kiai Muchtar ini pergi ke sawah lebih awal. Dalam pikiran istrinya Kiai Muchtar tersebut. Lalu istrinya pun dengan keheranannya mulai membenahi tempat ibadah mereka. Lalu mau siap-siap untuk masak dan siap-siap membersihkan rumah. Ketika istri Kiai Muchtar mau merapihkan tempat sholat mereka atau tempat beribadah mereka, sangat terkejut luar biasa dikarenakan melihat di sejadah Kiai Muchtar terdapat emas intan berlian yang begitu berkilauan. Tidak berpikir panjang, istri Kiai Muchtar pun mengambil emas intan dan berlian tersebut. Dalam pikiran istri Kiai Muchtar, kalau ini dijual pasti akan merubah segala kehidupannya. Dia bisa membeli segala
yang dia butuhkan dan yang dia inginkan. Dia bisa membangun rumah yang layak dan membeli apapun yang dia mau dalam pikiran istri Kiai Muchtar tersebut. Namun ada suatu keanehan yang dimana dirasakan oleh istrinya Kiai Muchtar tersebut. Dia mengalami ngantuk yang sangat luar biasa. Segimanapun dia melawan rasa ngantuknya itu, namun dia tidak puasa, dikarenakan rasa ngantuk itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika dia pun tertidur pulas. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Di dalam mimpi istri Kiai Muchtar pun diperlihatkan dengan bangunan-bangunan yang sangat-sangat indah dan megah. Luarnya berlapiskan intan berlian dan teras-terasnya berlapisan emas. Istri Kiai Muchtar pun baru melihat bangunan semewah dan semegah itu. Dengan keheran-heranan dia di dalam mimpinya melihat yang dia lihat di dalam mimpi. Dia melihat beberapa penjaga yang lagi menjaga bangunan-bangunan megah tersebut. Dengan penasaran dia pun mulai bertanya ke salah satu penjaga bangunan megah tersebut. Maaf, ujar istri Kiai Muchtar kepada penjaga, saya boleh bertanyakah? Lalu penjaga pun menjawab, mau tanya apakah wahai ibu? Ujar si penjaga bangunan megah tersebut. Milik siapakah bangunan-bangunan megah ini? Ujar istri Kiai Muchtar tersebut. Lalu penjaga pun mengungkapkan bahwa bangunan megah ini milik seorang kiai yang sangat terkenal di zaman Kiai Muchtar tersebut. Lalu istri Kiai Muchtar pun keheran-heranan. Istri Kiai Muchtar tidak hanya di situ, dia pun menanyakan untuk yang kedua kalinya. Lalu milik siapakah bangunan yang termegah yang ada di sana? Ujar istri Kiai Muchtar tersebut. Penjaga pun menjawab, wahai ibu, bangunan termegah itu adalah milik Kiai Muchtar, ujar si penjaga. Lalu istri Kiai Muchtar pun dengan terkejut, apakah iya ini miliknya suami saya? Dalam hatinya, mungkin adakah kiai yang sama bernama Muchtar, ujar istrinya di dalam hati. Tidak lama kemudian keluarlah beberapa pelayan-pelayan yang gagah-gagah dan sangat cantik-cantik keluar dari salah satu bangunan termegah, di mana bangunan itu milik Kiai Muchtar, seperti yang dijelaskan oleh penjaga yang ditanyai istrinya Kiai Muchtar tersebut. Pelayan-pelayan itu pun menghampiri istri Kiai Muchtar dan membawa istri Kiai Muchtar. Sebelum membawa, si pelayan bertanya, wahai ibu istri dari Kiai Muchtar, silakan ibu mengikuti kami untuk memasuki bangunan termegah, di mana bangunan itu adalah milik suami ibu yang bernama Kiai Muchtar. Istri Kiai Muchtar pun terheran-heran dan sangat terkejut. Bahkan dia sempat berbicara kepada pelayan-pelayan tersebut, wahai para pelayan, dari manakah suami saya yang mendapatkan uang begitu banyak untuk membangun bangunan semegah ini? Tidak percaya dan tidak mungkin bahwa bangunan ini milik suami saya, ujar istri Kiai Muchtar tersebut. Lalu si pelayan pun menjawab kembali, kalau ibu tidak percaya, marilah ikuti kami, karena di dalam sudah ditunggu oleh Kiai Muchtar, ujar para pelayan tersebut. Istri Kiai Muchtar pun dengan keheran-heranan mengikuti para pelayan yang menjemputnya. Lalu istri Kiai Muchtar pun membuka pintu yang berlapis intan berlian dan emas. Setelah istri Kiai Muchtar membukakan pintu, alangkah terkejut dan kaget, di mana bangunan tersebut isinya itu kosong dan terdapat lubang yang begitu besar dan dalam. Dalamnya itu mencapai 7 lapis bumi, ya. 7 lapisan bumi ke bawah itu bolong atau berlubang.
Seketika istri Kiai Mukhtar pun kaget dan heran, kenapa di dalam bangunan ini berlubang yang begitu dalam. Tidak di situ saja, istri Kiai Mukhtar pun melihat ke seberang atau di depan dia, yang dimana dihalangi oleh lubang tersebut. Terdapatlah Kiai Mukhtar yang lagi duduk dengan berpakaian yang begitu indah, bahkan pakaiannya seperti menyala-nyala. Lalu istri Kiai Mukhtar pun sangat heran dan terkejut. "Wahai orang yang di sana, apakah kau adalah suamiku, Kiai Mukhtar?" tanya istri Kiai Mukhtar kepada Kiai Mukhtar tersebut. Lalu Kiai Mukhtar pun menjawab, "Wahai istriku, betul, aku adalah suamimu, Kiai Mukhtar," ujarnya. "Dari manakah semua ini yang kau dapatkan, wahai istriku? Jangan kau terheran-heran. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keindahan yang Allah berikan kepada kita," ujar Kiai Mukhtar. "Dan kamu jangan heran ketika kamu melihat lubang yang begitu dalam. Itu dikarenakan kamu yang telah lalai menjalankan ibadah, sehingga terdapatlah sebuah lubang ataupun pembatas di antara kita. Jikalau kamu menaati ibadah dan terus meminta kepada Allah, berwirid senantiasa menyebut asma-asma Allah, senantiasa lubang itu akan tertutup dan ruangan ini akan terpenuhi dengan keindahan-keindahan yang pernah kamu lihat," ujar Kiai Mukhtar. Di situ pula istri Kiai Mukhtar pun menangis bersedih, meratapi apa yang dia telah lakukan, apa yang keserakahan yang dia telah perbuat. Dalam mimpinya dia menangis terseduh-seduh. Alangkah terkejutnya, di dalam tangisnya dia terbangun di dalam mimpinya. Alangkah kaget lagi sesudah istri Kiai Mukhtar bangun, mendapati Kiai Mukhtar yang berada di samping yang berada di samping istri Kiai Mukhtar tersebut. Lalu istri Kiai Mukhtar pun menangis dan merangkul meminta maaf kepada Kiai Mukhtar. Nah, disitulah Kiai Mukhtar lalu mengucapkan, "Kamu sudah aku maafkan, senantiasalah kamu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Kiai Mukhtar. "Mintalah ampunan kepadanya, karena apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu terbangun ataupun terbentuk dari jerih payah kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Janganlah kau terlena dan terbuai oleh keindahan dunia, dikarenakan itu tiada apa-apanya dibandingkan keindahan-keindahan yang Allah telah berikan," ujar Kiai Mukhtar. Walaupun istrinya belum menceritakan tentang mimpi yang dia alami, Kiai Mukhtar sudah menjelaskan, "Apa yang kamu lihat di dalam mimpimu itu adalah semuanya betul. Ini adalah pemberian Allah kepada kita, di mana bangunan yang sangat megah itu dibangun oleh doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita," ujar Kiai Mukhtar kepada istrinya. Lebih terkejut lagi istrinya Kiai Mukhtar ini, dan lalu istrinya Kiai Mukhtar di situ juga meminta ampun kepada Allah dan terus-terusan mengucapkan istighfar. Nah, kawan-kawan, dari cerita Kiai Mukhtar tersebut, semoga kita semua mendapatkan suatu kesimpulan dari isi cerita ini. Jikalau ada salah-salah kata dan pembawaan ceritanya tidak sesuai dan tidak sama seperti versi yang banyak orang bawakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan cerita ini benar-benar terjadi, yaitu dialami oleh Kiai Mukhtar Indramayu. Nah, saya Tito Iskandar meminta maaf kepada kalian bila ada salah-salah kata ataupun ucapan-ucapan kisah yang kurang berkenan di hati kalian. Namun marilah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terlindung dari godaan-godaan setan. Amin amin ya rabbal alamin.